Maka inilah pentingnya kita saling memaafkan supaya kita itu tidak ada dinding, tidak ada pembatas. Orang itu memiliki musuh satu itu sudah kebanyakan. Memiliki teman 1000 itu terlampau sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana minal 'abidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersua kembali, berjumpa kembali di pesantren kita tercinta, di pesantren Qurratu A'yun, yang ini akan menjadikan salah satu wasilah bagi kita semuanya untuk menjadi ahli Quran, insya Allah. Pertama ingin saya tanyakan lebih dahulu, kaifa halukum? Karena di sini ada ikhwannya juga. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nah, khair ini juga biasa. Ya, alhamdulillah yang kembali tepat pada waktunya ini sangat luar biasa dibandingkan dengan sebagian teman-temannya yang belum bisa kembali pada tepat pada waktunya. Dan ini patut kita apresiasi kepada santri yang seperti ini. Semoga Allah membalas melebihi dari santri yang lain yang datangnya lebih akhir. Dan itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan mendapatkan sesuai dengan jerih payahnya dan sesuai dengan kadar keikhlasannya. Maka dengan ini, karena kita masih berada di dalam suasana yang fitri ya. Kalau di Quran itu fitrah itu disebutkan wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi Allah itu ibarat kata mengembalikan kita kepada yang fitrahnya. Andaikan makhluk atau manusia itu kita bayi semua sekarang nih. Mungkin secara umur kita berumur 20-an. Ada yang umur belasan tahun. Tapi secara kadar dosa yang dimiliki itu mungkin sejajar dengan bayi yang baru dilahirkan. Itu bagi orang-orang yang memang sukses menjalani ibadah di bulan Ramadan. Maka kita selalu berdoa semoga Allah menerima segala ibadah kita di bulan suci Ramadan pada khususnya. Tahu nggak apa sih arti dari yang di belakang saya ini halal bihalal? Apa yang disebut dengan halal bihalal? Ini dari berdirinya Indonesia kurang lebih tahun 1948. Kata ini baru dikenal di Indonesia kurang lebih 1948. Dan ini kreasi anak bangsa. Ini di dalam Al-Quran tidak ditemukan, di dalam hadis tidak ditemukan, dan orang Arab pun nggak akan paham disebut dengan halal bihalal. Jadi orang Arabnya nggak paham, Mas. Padahal dari bahasa Arab halal bihalal. Tapi orang Arab nggak tahu. Istilah ini hanya ada di tanah air kita, hanya ada di Nusantara. Kalau kita kenal halal bihalal itu apa? Yang kita pahami selama ini. Saling memaafkan. Jadi asal usulnya itu memang banyak versi, namun ada beberapa versi yang paling kuat itu adalah ini salah satu diinisiasi oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Beliau itu salah satu inisiatornya karena dipanggil oleh Presiden Soekarno pada waktu itu dengan kondisi politik yang sangat kacau, tidak sehat. Maka beliau meminta kepada Kiai Wahab untuk mengadakan suatu acara yang itu bukan silaturahim. Karena kalau silaturahim itu sudah familiar,
dan sudah hal yang lama sudah dikenal. Jadi inginnya hal baru, sehingga itu membuat ya orang di masa itu merasa harus ikut di acara itu. Dikenallah dengan kemudian halal bihalal ini kurang lebih tahun 1948. Nah, apa maksud dari halal bihalal? Memang tidak akan lepas dari saling memaafkan. Nah, halal ini yang kita kenal adalah suatu hukum yang memang tidak ada unsur dosanya. Artinya adalah ketika kita melakukan suatu dosa atau suatu kesalahan, maka dengan munculnya halal bihalal itu semua dihalalkan. Bukan menghalalkan dosanya, tapi kita menzerokan dosa orang lain yang dilakukan kepada kita. Itu maksudnya halal bihalal. Hanya kalau diikuti di dalam Al-Quran ya ada juga, tapi kalau halal bihalal seperti lafaz atau seperti kalimat ini nggak ada. Kalau di Quran kan misalkan Ali Imran 134 misalnya, apa ayatnya? Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini kan orang-orang yang memaafkan. Ada nggak di sini yang nggak punya kesalahan kepada orang lain? Nggak ada. Boleh jadi menurut kita itu baik, tapi dalam pandangan orang lain belum tentu baik. Nah, malam ini ustaz-ustaz yang ada di depan ini pengen keluar, tapi saya ajak untuk ke sini. Menurut saya baik. Wallah, menurut beliau ini baik atau enggak. Makanya saya di awal ya mohon maaf terlebih dahulu, karena boleh jadi niat saya baik, tapi menurut ya teman-teman ustaz ini keliru. Maka inilah pentingnya kita saling memaafkan supaya kita itu tidak ada dinding, tidak ada pembatas. Orang itu memiliki musuh satu itu sudah kebanyakan. Memiliki teman 1000 itu terlampau sedikit. Kita mau ke barat, mau ke timur, ke arah manapun punya satu musuh, itu seolah-olah kalau ketemu ada dinding. Jadi kita nggak pengen lewat di sini. Lihatnya aja udah enak gitu, udah malas gitu. Gitu kan orang-orang yang punya kesalahan terhadap orang lain, memiliki rasa dendam, memiliki rasa benci, karena hatinya sudah ternodai. Maka di hari yang masih fitri ini, di tanggal 8 Syawal ya kita saling memaafkan. Kita akui kita bukan makhluk yang sempurna. Siapapun orangnya tentu pasti memiliki kesalahan dan dosa. Entah kita sebagai suami kepada istri, istri kepada suami, ustazah kepada santrinya, santri kepada orang tuanya, kepada gurunya, atau kami juga kepada wali santri, itu sama, pasti memiliki kesalahan. Makanya yang sangat familiar hadisnya dan jarang dihafal secara tuntas itu adalah kullu bani adama khata'un. Ini kadang diputus sampai sini hafalnya doang, sehingga kadang-kadang dijadikan sebagai pembenaran. Kalau salah, ya kan anak Adam ya ini katanya. Kalau salah kan biasa gitu. Kalau misalkan nggak ada kesalahan bukan anaknya Adam. Kan dia siapa? Rizki. Makanya hadisnya harus disempurnakan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Memang kita tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Tapi sebaik-baik pendosa, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan ialah orang yang ingin meminta maaf. Makanya kita menginginkan kehalalan terhadap orang yang pernah kita lukai hatinya. Ini bukan nyanyian ya. Barangkali ada yang pernah suka kepada orang lain juga, kemudian ditolak, ya minta maaf juga. Atau ada yang punya mantan, harus minta maaf. Ya, karena jangan-jangan ini yang menjadi salah satu penghambat. Kecuali kalau sudah ulima ridhahu, dalam ilmu fikih kan begitu. Ulima ridhahu itu udah udah ridhonya itu udah diketahui. Jadi kita tapi tetap lebih baik kita harus minta maaf. Terlepas orang itu tidak memaafkan, itu dosanya untuk si dia. Tapi yang penting kita sudah meminta maaf, itu sudah sangat baik.
sudah sangat baik. Orang mengutarakan saya mohon maaf atas segala kehilafan itu sudah sangat baik. Cuman kadang orang itu pengen minta maaf, kadang ngerasa hina. Pernah nggak merasa seperti itu? Kadang kita mau minta maaf, kadang kita ngerasa hina banget. Padahal itu sebetulnya enggak. Itu merupakan akhlak, ya akhlaknya orang-orang yang beriman ya begitu. Salah yang minta maaf. Daripada nanti, dan ini banyak kisahnya, orang meninggal karena dia memiliki kesalahan terutama kepada orang tuanya, enggak meninggal. Akhirnya ketika orang tuanya memaafkan atau ketika yang bersangkutan atau hakul adami istilahnya dia memaafkan, sudah meninggal dengan keadaan yang seperti itu. Maka dari itu kami dari pesantren mewakili juga dari Yayasan Umi Kulsum dari Ma'had Tahfidz Qurrat A'yun, mohon maaf sebesar-besarnya jika selama ini ada kekeliruan dalam tutur kata, dalam penyampaian, ataupun dalam tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati semuanya, para ustaz-ustaz, kemudian para santri, para ustazah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada pintu maaf itu yang tidak terbuka selama kita ya, pintu maaf itu selalu terbuka selama kita ingin meminta maaf. Maka dari itulah yang bisa kami sampaikan mewakili dari pesantren, mewakili dari yayasan, keluarga besar yayasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tentu sebagai seorang pembimbing, pendamping ataupun sebagai guru itu pasti sudah memaafkan santri atau murid-muridnya, itu sudah pasti. Guru itu pasti memaafkan seperti itu. Ataupun orang Islam ataupun orang yang beriman yang sejati pasti sudah memaafkan tanpa orang itu harus meminta maaf. Cuman memang adabnya tetap harus minta maaf. Maka setelah ini kita bersalam-salaman, bukan kita, kalian dengan ustaz-ustazahnya. Karena tadi disampaikan siapa yang di bawah? Ustaz. Katanya mau salaman gitu. Nanti salaman dengan ustaz-ustazahnya. Ustaz Adam. Semoga ya harapan kita itu adalah ya dengan ini yang ngafal semoga makin lancar. Amin. Kenapa yang dicita-citakan kita semuanya itu terrealisasikan. Amin. Dan apa ya? Ya jangan sampai ada dinding lagi antara kita semua. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kemudian terkait dengan program tadi sudah disampaikan ya oleh siapa, Ustaz Elva dan kawan-kawan. Ini ya semoga menjadi juga yang lebih baik. Jangan merasa ada yang terbebani. Kita semua di sini melakukan untuk kita bersama, kemaslahatan bersama. Ada yang ingin menghafal Quran kita bantu. Ada masalah kita carikan solusinya. Dan apapun yang bisa kita bantu, insya Allah akan kita bantu sekuat mungkin dan semampu kita. Inilah yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.